Halo teman-teman semua, hai, gimana kabar kalian? Akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah lama aku belum juga upload video di YouTube. Nah, hari ini aku kembali upload ya. Semoga video-videoku nanti hari ini dan seterusnya bisa bermanfaat buat kalian. Oke, hari ini kita akan mengangkat pertanyaan, yakni keberuntungan apa yang akan hadir dalam hidup teman-teman di tahun 2024. Oke, sedikit informasi bahwa di sini sedang hujan, gitu ya. Mungkin aja akan ada suara hujan, tapi hilang ada gitu hujannya ya. Sekarang lagi sudah gerimis ya. Tapi walaupun misalkan ada suara-suara di luar dari suaraku, teman-teman boleh untuk tetap fokus dengan apa yang pembacaan kartu yang aku sampaikan. Oke, semoga ini jelas. Baik, di depan teman-teman ada 3 jenis kartu ya, 3 file. Silahkan teman-teman pilih yang mana kira-kira paling cocok, paling kena di hati teman-teman. Bagi yang bingung, coba tutup mata teman-teman, kemudian tarik nafas sekali aja, kemudian hembuskan pelan-pelan, kemudian buka mata teman-teman dan lihat kartu mana yang paling bersinar mungkin atau sesuai dengan feeling teman-teman ya. Ini adalah kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silakan pilih salah satu ya. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, kita akan mulai dari pembacaan kartu pertama. Keberuntungan apa yang akan lahir, yang akan datang gitu ya, ataupun mungkin sudah mulai datang ya. Bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 1 ya, ini hematite. Oke, saya akan shuffle kartunya. Teman-teman yang pilih kartu nomor 1 bisa lihat ke sini ya, ke oracle yang sedang saya pegang, supaya energinya masuk ke sini ya. Sekarang saya akan shuffle. Kita mohon untuk supaya diberikan petunjuk oleh semesta terkait keberuntungan hadir kepada teman-teman yang memilih kartu nomor 1. Oke. Keberuntungan teman-teman yang memilih kartu pertama. Oke, kita akan lihat ya. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 1, di tahun 2024 ini semesta lagi memberikan jalan. Ada terbukanya jalan bagi kalian yang selama ini banyak sekali terbelenggu dalam perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan khawatir, tidak percaya diri, dan perasaan-perasaan negatif lainnya itu di tahun 2024 kalian akan mulai maju, mulai melangkah, mulai bangkit lagi gitu ya. Dan kalian akan mulai meningkat kesadarannya gitu ya. Kalian bisa melihat pelan-pelan, kalian mampu untuk melihat mana yang baik buat kalian, mana yang tidak. Perlahan kesadaran kalian tidak meningkat, kemudian perjalanan untuk memilih yang terbaik bagimu, entah itu pekerjaan, entah itu karir, entah itu jodoh, itu bisa mulai terlihat lebih jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kamu juga akan merasa lebih aman atau lebih damai dibandingkan sebelumnya ya, karena ada beberapa hal yang sudah mulai berubah, terutama pola pikirmu ya.
Jadi ini adalah sesuatu pencapaian, suatu pergerakan ke arah lebih positif, ya. Kemudian aku juga merasakan bahwa pada tahun 2024 ini blok-blok atau segala sesuatu yang sudah kamu bangun, utamanya yang ada di pikiranmu gitu ya, itu pelan-pelan itu akan dipatahkan oleh pengalaman hidup maupun kesadaran yang baru yang ada di dalam pikiranmu. Mungkin saja ini juga hasil dari bagaimana kamu berinteraksi sama orang lain sehingga membuat atau membuka kesadaran pikiranmu menjadi lebih luas lagi. Ya, di tahun 2024 adalah waktu di mana teman-teman ya bagus sekali untuk melakukan healing atau recharge lagi diri sendiri, fresh lagi. Gimana caranya biar lebih fresh pikiran, terutama ya sama perasaan, sehingga tidak mudah untuk larut dalam berbagai perasaan-perasaan negatif seperti rasa sedih, terutama ya sedih, duka. Ya, ada beberapa di antara kalian yang mengalami perasaan duka di tahun ini. Mungkin sudah ada yang sedang mengalaminya atau akan mengalaminya. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya, karena di tahun ini juga adalah momen yang dikasih semesta untuk merilis perasaan-perasaan itu. Nah, di sisi lain, di tahun 2024 bagi teman-teman yang pilih kartu pertama akan muncul sesuatu atau muncul pembimbing gitu ya, yang akan memandu perjalanan kehidupan kalian ya, supaya kalian bisa lebih jelas, lebih terang. Pembimbing itu ada yang berupa manusia ataupun ada yang juga berupa seperti kalau kita lagi fokus, lagi hening, lagi sendiri gitu, ada hati nurani, ada kata-kata kebijaksanaan yang muncul sehingga kita menjadi jauh lebih tenang. Kita tahu harus melangkah seperti apa gitu. Ini penting sekali. Jadi keberuntungan yang hadir dalam waktu dekat ini selama setahun 2024 adalah adanya peningkatan, kalau kita bisa bilang ya, adanya peningkatan kesadaran bagi teman-teman. Kalian akan keluar dari masa-masa sulit kalian karena adanya kesadaran baru ya, adanya motivasi yang jauh lebih kuat lagi ya. Mungkin entahlah ya apa yang memotivasi kalian, tapi ini cukup besar dan itu membawa kebaikan bagi kehidupan kalian ke depannya gitu ya, sepanjang tahun 2024 ini, dan jalan dari semesta itu dibukain. Oke, semoga bacaan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe video ini ya, supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk melakukan pembacaan-pembacaan tarot maupun oracle sehingga bisa membantu teman-teman semua. Oke, thank you banyak sudah support. Nanti kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye-bye. Hai teman-teman. Oke, ini adalah kartu kedua. Ya, bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kita akan lihat ya. Pink Sapphire, kita akan lihat apa aja sih pesan semesta, apa aja sih yang bisa semesta sampaikan kepada kalian, keberuntunganmu, keberuntungan hidupmu di tahun 2024. Oke, teman-teman bisa fokus ke kartu ini ya. Saya akan shuffle ya, kita lihat petunjuk sama semesta keberuntungan yang hadir dalam hidupmu di tahun 2024. Between World. Oke, kita lihat lagi apa yang muncul. Wow, soulmate ya teman-teman. Oke. Oke. Saya combine dengan kartu yang
kristal ya, kebenaran apa yang ada dalam hidup kalian yang dari kartu nomor 2 Sapphire, Aquamarine ya. Oke. Satu lagi ya, Watermelon. Nah, ini energinya romantik gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 gitu ya. Di tahun 2024 ini ada kebahagiaan yang muncul. Ya, mungkin juga ini adalah momen yang teman-teman rindukan atau teman-teman harapkan, impikan selama ini. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada love, ya, ada energi love yang saya rasakan, kemudian ada energi kasih, ada energi berbunga-bunga, ada juga harmonis ya. Ini bagi sudah berkeluarga ataupun punya pasangan, harmonis, lebih balance ya dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kemudian ada pesan ya, keberuntunganmu itu akan muncul apabila kamu, ini saya lagi bacain pesan, apabila kamu bisa memilah secara bijaksana bagaimana kamu mengenali, menghayati, menilai sesuatu gitu. Jadi apabila suatu peristiwa terjadi, jika kita itu melihatnya dari sudut pandang lebih luas, jadi nggak melulu negatif gitu ya, tapi juga bersedia melihat sudut pandang yang lebih positif, maka hidupmu akan mengarah pada hal-hal baik. Tetapi kalau kita melihat hanya pada sudut pandang negatif saja, maka akan dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, ketidakpenerimaan gitu, sehingga menghalangi keberuntungan datang. Di sini pesannya adalah apa yang kamu harapkan selama ini itu terwujud. Ya, sudah, bahkan sekarang udah mulai kelihatan gitu ya. Atau jadi sebagian dari kalian sudah ada yang kelihatan, ataupun dalam perjalanan tahun di 2024 ini impianmu, harapanmu mulai terwujud. Ya, walaupun tidak langsung benar-benar terjadi, tetapi secara bertahap sudah mulai memunculkan hasil, memunculkan apa yang kamu harapin itu udah mulai muncul lagi. Ya, untuk yang masih single gitu ya, yang mendambakan pasangan kekasih gitu, itu pada tahun 2024 teman-teman akan menemukan pasangan yang cocok dengan diri teman-teman, yang sesuai dengan jiwa teman-teman, sesuai kurang lebih mirip sama karakteristik teman-teman atau melengkapi karakter kepribadian teman-teman. Ya, di sini sih diminta untuk lebih bersabar ya, dan menebarkan kebaikan, cinta. Karena energi kebaikan, energi cinta, apalagi energi terima kasih, itu akan bukan hanya kita beri ya ke orang, tapi juga akan berpengaruh pada kehidupan kita, sehingga kita bisa menarik hal-hal baik. Salah satunya adalah pasangan yang kita akan berkomitmen sampai nanti gitu ya. Jadi penting sekali, ini bagus banget kartunya ya teman-teman. Kemudian ada Aquamarine dan Watermelon, Tourmaline. Nah, tidak jauh berbeda dengan kartu pertama untuk menjalani hidup gitu ya. Di sini teman-teman diminta untuk keep calm, menjaga ketenangan, kestabilan gitu ya. Karena di tahun 2024 energinya memilih kartu nomor 2 itu lebih tenang, lebih balance gitu ya, dan itu perlu dipelihara. Jadi kestabilan, keharmonisan itu tidak datang dengan begitu saja, tetapi ketika dia datang ataupun dia lagi nggak datang, ya nggak apa-apa sih, diterima aja, dan perlu untuk teman-teman pelihara. Gimana caranya biar tetap harmonis pikiran perasaannya, gimana caranya biar bisa tetap kalaupun misalkan lagi down, ya nggak apa-apa, diterima, kemudian bangkit lagi.
ya. Tapi untuk yang memilih kartu kedua, di sini energinya lebih pada happiness, ya, lebih pada sesuatu ceria gitu ya, perasaan ceria, perasaan syukur, senang, bahagia, itu yang muncul. Ya, berarti teman-teman pada tahun 2024 adalah kesempatan bagi teman-teman untuk merasakan, karena semesta memberikan hal-hal baik dalam hidup itu datangnya itu berkali-kali lipat gitu, dan itu pun dibarengi tambah banyak karena dibarengi oleh perasaan trust atau kepercayaan teman-teman terhadap Tuhan, terhadap semesta, terhadap rezeki itu nggak mana gitu ya, dan juga rasa syukur. Jadi ini bagus sekali, keberuntungan kalian kalau saya dapat energinya lebih kepada kebahagiaan, balance dalam hidup, dan juga pasangan ya yang sudah mencari lama ataupun sedang yang PDKT mungkin tahun 2024 jauh lebih mudah gitu ya, apa yang diinginkan terwujud. Oke, itu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like ya, komen, dan juga subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tarot ini, sehingga bisa membantu teman-teman semua untuk membimbing perjalanan. Oke, thank you, bye-bye. Oke, hai teman-teman. Ini bagi yang memilih kartu ketiga, Moldavai ya, nomor 35. Mari kita lihat ya, apa saja keberuntunganmu ya dalam hidup yang diberikan oleh semesta di tahun 2024. Oke, kita akan lihat. Teman-teman silahkan fokus ke kartu ini. Saya akan shuffle ya. Tentu saja ini adalah general reading. Jadi energi mana yang paling kuat, itulah yang ketangkep di kartu ini ya, di video ini. Mari sekarang saya akan shuffle, teman-teman boleh di sini. Keberuntunganmu di tahun 2020. Yang bertemu sama-sama. Kita apa lagi? Keberuntungan yang hadir dalam hidupmu di tahun 2024. Teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke, satu lagi. Oke, ini untuk yang memilih kartu nomor 3 ya. Untuk tahun 2024, aku ngerasain energinya lebih ke pencarian ke dalam diri, perjalanan ke dalam diri. Keberuntungan yang hadir di sini kalau bisa saya sampaikan ya, untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3, pel nomor 3, adalah kesempatan di tahun 2024 ini, adalah kesempatan yang
terbuka lebar bagi teman-teman yang secara serius menapaki perjalanan spiritual. Karena sudah waktunya ya, dan ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Mau nggak mau, siap nggak siap masuk ke dalam perjalanan spiritualmu. Perjalanan spiritual terkait mengenali diri lebih dalam. Kalaupun misalkan ada yang punya trauma, ada punya masalah-masalah dalam hidup gitu, adalah waktu merasakan perjalanan itu. Ya, waktu untuk tanda kutip gitu ya, menjadi banyak hal-hal yang datang, tantangannya itu banyak datang di tahun 2024. Tapi tantangan itu datang untuk membekali kalian sehingga kalian nantinya bisa mampu keluar atau mengatasi masalah dalam hidup, dan juga pada akhirnya bisa bantu orang, lebih banyak orang gitu. Jadi ini adalah waktu yang tepat di tahun 2024 untuk membekali diri, untuk menyiapkan diri belajar menjadi murid dari semesta ini yang begitu luar biasa. Ya. Di sisi lain juga disampaikan pula juga ada mungkin di antara kalian ada yang lagi nggak nyaman di suatu tempat, entah itu di suatu pekerjaan, stuck di sana mungkin, atau suatu hubungan, stuck di situ. Ini adalah waktu untuk bergerak, move on aja, gitu ya. Ini pesannya, bergeraklah, majulah, bangkitlah. Tidak perlu lagi untuk ragu, karena waktunya udah kebuka di tahun 2024. Waktu yang memang perjalananmu di tahun ini tidak begitu mudah, tetapi itu akan indah, gitu ya. Itu akan bisa teratasi bahkan dengan sangat cantik, gitu ya. Ya, karena semua hal yang akan terjadi dalam hidupmu di tahun 2024 itu adalah bagian dari mengasah dirimu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bijak, bahkan lebih indah dan juga karismatik. Ya, di tahun 2024 juga orang-orang memandangmu dengan jauh lebih kagum. Ya, kamu menjadi lebih punya prinsip hidup, punya value, punya nilai-nilai yang kamu pegang erat. Dan itu membuat kamu tidak mudah juga untuk diremehkan sama orang. Ya, jadi ada kemajuan spiritual ya, pembelajaran. Jadi ada sebagian yang baru masuk untuk belajar spiritualitas, ada yang sudah berjalan dan mencapai pada tingkatan tertentu dan terhubungnya sangat bagus sama semesta ya. Jadi diminta untuk tetap ya, tetap kontak, tetap terhubung dengan baik, latihan-latihan spiritual yang positif dilakukan sehingga pada akhirnya memudahkan jalanmu, bukan hanya jalanmu tapi nanti ataupun mungkin di antara kalian sudah bisa bantu orang yang jauh lebih tajam ya. Jadi ini adalah keberuntungan yang semesta berikan padamu di tahun 2024. Bukan lagi terbukanya kesadaran, tetapi sudah sebagian dari kalian ada yang sudah ditugaskan atau diberikan tugas ya untuk menjadi salah satu alat Tuhan atau tangan Tuhan untuk membantu sesama. Jadi dan membantu itu kan tentunya ketika membantu ya kamu juga akan merasakan hal baik, merasakan kebahagiaan, merasakan kepuasan. Tentunya yang paling utama bukan hanya materi ya, tentunya adalah kepuasan secara batin. Jadi ini lebih ke arah sakral gitu ya yang aku rasakan energinya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran berharga
di tahun 2024 ini, sehingga nantinya hidup teman-teman penuh dengan makna dan bisa membantu orang lebih banyak lagi. Oke? Thank you teman-teman, semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe, like videoku supaya aku menambah, jadi bisa lebih semangat ya, termotivasi untuk melanjutkan video-video sehingga bisa membantu teman-teman ke depannya lagi. Oke, thank you banyak teman-teman udah ikut menyimak pembacaanku. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.